Muhammad Zinedine Alam Ganjar menghadiri kegiatan Satset Mabar di Habita Life Space, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu, 4 Februari 2024. Funmatch Satset Mobile Legends juga dilanjutkan talk show bicara soal kolaborasi meningkatkan ekosistem esports di Indonesia. Dalam diskusinya, Alam menyampaikan pentingnya merubah stigma masyarakat terutama orang tua soal esports. Coba jadi warung selalu tak coba walaupun orang masih dirasakan sama keluarga pun gitu. Habis itu setelah dulu ada kualifikasi daerah di Solo itu serentak di Jogja, final area Mataram, final ke tingkat Jawa Tengah yang di Semarang. Siapa ini yang belum bisa sih buat teman-teman supaya diizinkan oleh teman-teman. Aduh, nggak cuci tangan seminggu nanti mas. Ini di sini kita lagi Satset Mabar, tadi ada turnamen Mobile Legends, teman-teman juga, terus ada talk show, kita bicara soal e-sports, pengembangannya, sejarahnya, dan juga bagaimana kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan ekosistem e-sports. Tadi juga ada terakhir Funmatch sama anak-anak. Oh ya, harus pertama dengan kolaborasi antar stakeholders, pertama dari individu, komunitas, asosiasi, swasta, dan juga pemerintah, karena itu menjadi semacam metahelix lah ya, bagaimana kita bisa mengembangkan itu secara bersama-sama. Tapi di sisi lain, infrastruktur juga sangatlah penting, fasilitas-fasilitas yang bisa mensupport perkembangan teman-teman itu sendiri, bagaimana itulah yang menjadi PR utama untuk para pemangku kebijakan. Seperti contoh internet, e-sports ini sangat lekat dengan internet, makanya infrastruktur internet itu pertama harus cepat, harus ada, dan harus terjangkau. Dan ini juga nggak bicara soal kota-kota saja atau tempat-tempat metro, tetapi juga di seluruh pelosok daerah. Karena banyak sekali teman-teman, secara khusus di UMKM, itu yang emang banyak bergantung pada social media dan e-commerce sebagai internet salah satu penunjangnya. Terus juga dilihat masih minim tempat-tempat komunal seperti ini untuk menjadi salah satu tempat pintu utama teman-teman anak muda untuk berkreasi. Jadi harapannya tetap ada creative hub yang sekiranya bisa memfasilitasi teman-teman untuk berkarya, entah itu dari segi bisnis, ekonomi kreatif, seni, untuk rekreasi, tempat umum yang sekiranya bisa digunakan untuk anak muda berkarya di sini. Potensinya sangat besar, tapi bagaimana kita bisa fokus terhadap ekosistemnya terlebih dahulu, itulah yang menjadi PR bersama. Karena sejauh ini hal itu belum teroptimalisasi dengan baik. Karena apa? Karena terlihat dari banyaknya stigma terkait beberapa orang tua maupun dari teman-teman anak muda sendiri itu masih reluctant, masih ragu untuk masuk ke e-sports. Yang mana berarti e-sports masih dilihat belum mampu menjamin kesejahteraannya. Tapi apabila kita bisa mengembangkan ekosistem industrinya itu, menjamin kesejahteraannya, saya pikir itu bisa menjadi suatu ladang kreasi dan ladang industri yang bisa membuka lapangan kerja dengan baik dan terjamin juga untuk semuanya. Oh, tentu itu kita harus fokus kepada industrinya dulu. Jadi bagaimana teman-teman di asosiasi bisa ramah dengan juga industri, berkolaborasi dari setiap sektor agar apa? Agar industrinya ini terus berjalan, aktivasinya banyak. Karena mungkin kita stigma itu hanya bisa salah satu cara paling mudah untuk mengurangi stigma itu adalah menormalisasi hal-hal yang emang masih dianggap reluctant untuk dari masyarakat sekitar. Caranya gimana? Aktivasinya diperbanyak, dan aktivasi itu pun juga harus memiliki benefit secara finansial, makanya itu harus bergandengan tangan satu sama lain. Tiga orang menabrak, 3 orang juga masih keblacot namanya. Apakah bisa terhindar dari kematian? Kaplon, hancur tower ketiga. Apakah tim Taskas akan 2 hero sekaligus? Apakah bisa lolos? Semoga event-eventnya selalu ada, dan ini juga